kasus memang cukup banyak dan ini kadang muncul kadang enggak ya. Sekarang mungkin muncul rame pas suatu saat agak dingin. Tapi memang ini menjadi PR kita karena kasus ini kan ada yang murni ada yang tidak ya. Dan tapi memang di kehutanan sudah ada skemanya ya. Jadi skemanya gini, kalau misalnya kawasan hutan ini memang masyarakat setempat, kita pakai perhutanan sosial. Kemudian ada program yang namanya Tanah Objek Reforma Agraria TORA ya. Jadi kalau dia misalnya ada desa pemukiman yang di dalam kawasan, itu kita keluarin dari kawasan hutan. Tapi ini pemukiman loh ya, bukan kebun ya. Jadi itu dikeluarkan dari kawasan hutan dengan skema-skema yang ada di kehutanan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan kita. Hai Blockers, Block 29, Si Production. Jumpa lagi dengan kita bincang-bincang toko. Kali ini kita kedatangan narasumber, abang kita, Kekanda Panji, Kak Panji. Kalau panggilan akrab tuh Kak Panji, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam, sebaiknya kita coba dengar improvisasi dari Kekanda Panji dulu. Kira-kira untuk perkenalan diri Kekanda, mungkin kawan-kawan masih belum banyak kenal. Silakan Kekanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya manggilnya Dindo atau Dinda Am ya. Ini dah kenalan lama lah. Jadi terima kasih sudah diundang di podcast ini ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi semua yang mendengar ya. Itu aja ya. Oke. Ya. Mungkin sedikit mengulas. Ini kalau nggak saya kemarin Kak Panji masih sekretaris di Dinas Provinsi Sumatera Selatan. Namun di 2020 sudah jadi kepala dinas. Nah, ini sebuah lonjakan prestasi ASN ya. Tentunya ini kita bersyukur. Nah, namun kita akan mengulik lebih ke sebelum Kekanda menjadi ASN. Mungkin pernah menjadi mahasiswa atau pengalaman masuknya ASN atau pengalaman di birokrasi gitu kan. Iya, memang cukup panjang ya. Jadi saya jadi ASN kalau dulu PNS ya. PNS ya dulu. Di tahun 94. Jadi waktu itu waktu itu masih Departemen Kehutanan. Iya, Departemen Kehutanan, tes, dapat SK, ditempatkan di Kanwil Sumatera Selatan. Jadi memang kebetulan pas juga. Saya pendidikan kan di Fakultas Kehutanan di UGM ya. Jadi UGM. adiknya Jokowi. Berarti satu alumni dengan Pak dengan Jokowi. Pak Jokowi ya, alumni. Jadi pas tes dimasuk di Departemen Kehutanan dan ditempatkan di Kanwil Kehutanan Sumatera Selatan, kemudian dipekerjakan di Dinas Kehutanan Sumatera Selatan. Di 94 sampai 2021 masih di Dinas Kehutanan. Berarti pecahnya itu tahun berapa pisahnya antara sejarahnya Dinas Kehutanan ini menjadi seutuhnya Dinas Kehutanan? Dulu itu ada Kanwil Kehutanan Sumatera Selatan, ada Dinas Kehutanan Sumatera Selatan. 2001 bergabung, Kanwilnya bubar jadi Dinas Kehutanan. Jadi dulu kantornya di depan Rumah Sakit Umum, sekarang katanya di Puntikayu. Iya. Terus gimana itu Bang? Kira-kira sudah menjadi beda jadi PNS, setelah jadi PNS ya mungkin mengikuti alurnya birokrasi yang dimana dulu mungkin abang pernah jadi mahasiswa, apalagi UGM kan. Nah, pasti melalui proses-proses apakah pernah berorganisasi? Iya. Pasti ada bedanya itu Bang. Ya jelas beda ya. Jadi tapi gini, saya berprinsip kalau kita waktu mahasiswa itu masih punya idealisme ya. Itu insya Allah di waktu jadi pegawai baik dimanapun mudah-mudahan masih tetap tidak lebih kok tidak terlalu jauh lah. Tetap idealisnya untuk idealisnya masih ada meskipun tidak bisa seperti zaman dulu lagi ya. Tapi insya Allah lah kita waktu mahasiswa idealis
insya Allah sampai ke tua gini pun masih terbawa juga Mas. Artinya pas Kanda jadi PNS itu langsung ditempatkan di Sumatera Selatan. Benar ya. Artinya sudah berapa tahun ini di Sumsel ini? 9 November tahun 1994, jadi sekarang udah 27 tahun. 27 tahun. Ya, lama juga. Dan asli abang ini orang mana ini aslinya? Kalau logatnya kan nggak hilang ya. Maksudnya Logatnya ya ketahuan kalau saya sih dari seberang sana. iya, dari Bang. Jawa Tengah saya. Pulau Jawa luas itu Bang. Iya, Oh, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Wah, luar biasa ini. Jadi sudah jadi ASN, PNS, terus berproses menjadi Kepala Dinas Kehutanan. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang hutan adalah sumber kehidupan. Iya. Di mana hari ini luas diperkirakan lebih kurangnya luas antara hutan dan sungai untuk Sumsel ini 3 juta mungkin, 3 juta lebih lah, 3 juta hektar lebih lah antara hutan dan sungai. Nah, itu untuk Sumsel ini sekarang ini yang masih utuhnya itu seperti apa hutan kita untuk Sumatera Selatan ini? Jadi kalau total hutan di Sumatera Selatan lebih kurang 3,4 juta hektar, itu lebih kurang 37% dari seluruh luas Sumatera Selatan, cukup luas juga ya. Kalau yang masih utuh mungkin kalau kita lihat dari tutupan citra satelit mungkin masih sekitar 60% lah, masih hijau tua, artinya masih ada pohon-pohonnya, meskipun mungkin isinya juga beragam-agam ya, dan itu memang harus kita jaga bersama lah. Nah, ini berbicara hutan ini kemungkinan mungkin kalau teman-teman yang generasi sekarang kan mungkin masih lah kalau anak SMA, SMP belajar tentang macam-macam jenis hutan kan. Nah, mungkin ada juga bagian kawan-kawan yang tidak paham itu hutan itu terbagi ada beberapa jenis hutan. Kira itu hutan apa saja itu? Kalau berdasarkan pemanfaatannya ada hutan lindung ya. Hutan lindung. Ini berfungsi sebagai untuk tata air hidrologi ya. Kemudian ekosistem air ya gitu. Ya, untuk perlindungan penyimpan air lah ya. Kalau hutan konservasi ini untuk perlindungan satwa liar, kemudian habitat yang khas ya. Kemudian satu lagi hutan produksi. Ini memang untuk tujuan produksi ekonomi ya. Ekonomi kerakyatan ya. Iya, ekonomi secara luas ya. Iya. Produksi kayu dan sebagainya lah. Itu kalau kita berdasarkan hutannya ya. Jadi kebetulan di Sumsel yang paling luas adalah hutan produksi, kemudian hutan konservasi dan hutan lindung gitu ya. Oh, berarti 3 hutan itu yang masih cukup luas untuk di Sumatera Selatan. Iya. Nah, ini tentu ada banyak rintangan untuk kita khususnya masyarakat Sumatera Selatan di mana untuk menjaga hutan ini. Tentu ada illegal drilling. Iya. Ada pemodal yang kita sama tahu lah mungkin itu. Nah, ini seperti apa kira-kira peran Dinas Kehutanan untuk berkolaborasi dengan masyarakat ini? Jadi dari sisi kelembagaan ya, di provinsi ada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian di kabupaten kan sekarang nggak ada Dinas Kabupaten lagi ya. Yang ada adalah UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan. Jadi kita ada 14 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan yang berada di 17 kabupaten kota Sumatera Selatan. 14 ya? 14 ya. Dan itu memang ada yang satu PTD itu luasnya 40.000 hektar, ada yang 500.000 hektar, jadi bervariasi luasannya. Ini berdasarkan satu hamparan kawasan hutan. Dan memang tantangan kita cukup berat karena nama hutan kan untuk menjangkau susah ya. Bukan kayak kalau kita di kota dengan kendaraan bisa mudah lah. Kalau di hutan ya namanya hutan. Skup wilayahnya kecil kan. Dan terus juga spot-spotnya kita sudah tahu kan. Kalau kita ngurusi 3,4 juta hektar itu dengan jumlah personil terbatas dan sarpas terbatas memang berat. Tapi kita memang harus melibatkan masyarakat dalam rangka untuk menjaga hutan. Iya, artinya beban itu tidak harus di Dinas Kehutanan. Iya, benar. Kita bersama untuk menjaganya. Nah, ini terkait pemodal, ini pengusaha-pengusaha yang memang profesinya di hutan, seperti perkebunan sawit. Ini tentu pasti ada dalam amanat undang-undang itu tugas dan fungsi mereka untuk dapat berkontribusi berkebun di daerah Sumatera Selatan. Itu pasti ada timbal baliknya untuk hutan kita. Kira-kira itu seperti apa untuk perusahaan-perusahaan ini? Jadi gini ya,
kan ada berapa namanya penggunaan kawasan, Iya. ada pemanfaatan kawasan hutan, ada. Kalau izin penggunaan kawasan itu untuk kegiatan-kegiatan yang bukan kehutanan ya. Iya. Misalnya Pertamina mau ngebor, itu izin penggunaan kawasan hutan. Iya. Kalau misalnya PT misalnya apa ya HTI itu Iya. izin pemanfaatan. Jadi kalau yang izin penggunaan kawasan itu memang dia punya kewajiban-kewajiban. Pertama dia harus melakukan tata batas. Jadi Iya. batasnya dibatasi, kemudian membayar PNBP. Kemudian yang terakhir dia juga ada satu lagi, dia punya kewajiban menanami lahan yang kritis. Oh, Jadi misal pemeliharaan. menanam, merehabilitasi. Jadi Rehabilitasi. kalau dia dapat izin 1 hektar, dia punya kewajiban menanam 1 hektar di lahan kritis yang ada di Sumatera Selatan itu. Dan itu tidak harus di wilayah mereka kerja. Apa bisa diganti ke wilayah lain gitu? Untuk rehabilitasi memang bukan di wilayah kerja dia. Kalau di wilayah kerja dia namanya reklamasi. Ya, ya. Jadi kalau dia buka tambang batu bara, dia harus setelah selesai ditambang, Dia dia harus kembalikan mereklamasi, kan? Tapi dia punya kewajiban di tempat lain menanam 1 hektar yang Iya. luasnya sama. Jadi Artinya amanan itu ada ada ya. untuk bagaimana para koperasi ini mampu adil bertanggung jawab apa yang mereka kerjakan. Benar itu ya. Nah, ini menarik karena sistem kerja kehutanan ini sebenarnya banyak kaitannya, baik itu DLH, Iya. baik itu dari kehutanannya, itu berkesinambung. Tentu ini hal butuh kolaborasi yang memang kuat untuk bagaimana menjaga hutan kita ini tetap baik. Nah, untuk di Sumatera Selatan ini, salah satunya membuat hutan kita ini porak-poranda adalah kebakaran hutan. Nah, ini kebakaran hutan ini berpotensi untuk bagaimana membuat hutan kita ini gundul. Nah, ini untuk dari Dinas Kehutanan, kira-kira ada program kerja seperti apa untuk agar berkolaborasi dengan instansi terkait? Jadi Dinas Kehutanan menjadi bagian daripada Satgas ya. Ya. Satgas Pencegahan dan Penanganan Hutan yang ketuanya Bapak Gubernur ya. Ya, Pak Gubernur. Jadi langsung, nanti komandan lapangannya Pak Danrem. Kita bagian daripada Satgas di Sumatera Selatan. Jadi memang punya peran masing-masing ya. Kalau di kehutanan kita punya peran yang di kawasan hutan. Jadi kita membantu brigade Karhuta. Jadi di tiap-tiap UPTD kita minimal ada 1. Kemudian di perusahaan-perusahaan yang di bidang kehutanan itu kita audit ya. Dia sudah memenuhi standar enggak, kalau memang paling enggak menyediakan personil, sarpas dan sebagainya. Kemudian yang terakhir kita juga bersama-sama dengan Polda, dengan Infocom, kemudian mengembangkan sistem aplikasi Songket yang pemantau, ada aplikasi pemantau. Iya, titik-titik pemantauan api, bukan hanya titik api. Jadi misalnya ada titik api di situ, lokasi posko terdekat di mana, kemudian sumber air terdekat di mana. Artinya aplikasi lebih ke posko ya. Lebih ke untuk agar dalam pemadaman efisien ya. Efisien dan efektif. Jadi, ya. kalau jauh dari sumber air kan kita susah ya. Ya. Makanya bisa kita tunjukkan di mana ada sumber air terdekat dari titik-titik hotspot tersebut itu. Itu jadi memang ada berapa yang kita dilaksanakan. Oke, Kanta. Jadi itu lebih ke pencegahan. Ini saya lebih ingin dalam lagi tentang Dinas Kehutanan ini. Tentu ada berapa bidang yang memang agar program-program Dinas Kehutanan ini berjalan dengan lancar. Nah, ini perlu mungkin dukungan dan semua pihak, baik itu anggota DPR maupun gubernur. Tentu ada program-program unggulan yang memang harus dilakukan oleh Dinas Kehutanan agar hutan kita ini tetap terlindungi. Itu program apa saja kira-kira dari Dinas Kehutanan ini? Untuk yang sudah terlaksanakan saja kan? Oke, di 2020. Jadi sebenarnya intinya kita punya tujuan yang sama ya. Ya. Jadi namanya pembangunan itu harus mensejahterakan masyarakat ya. Ya. Tapi kita juga punya visi agar masyarakat sejahtera tapi hutan tetap lestari, karena hutan punya fungsi lingkungan ya, tidak hanya fungsi ekonomi. Jadi ada beberapa yang memang selama ini sudah kita kembangkan. Yang pertama, kita sekarang perhutanan sosial. Oh, perhutanan sosial. Ya, memang ini memang jadi program prioritas dari pusat maupun di daerah ya. Jadi sampai saat ini sudah terbit 181 izin dengan lebih kurang luas 121 hektar. Untuk seluruh Sumatera Selatan? Ya, Sumatera Selatan, dan hampir 30.000 KK yang
menikmati izin ini, jadi di Sumatera Selatan aja. Satu kakak itu berapa hektar kira-kira? Ini bervariasi ya. Bervariasi, tidak dipatok dengan standar. Iya, bervariasi karena memang ada beberapa skema ya. Ini memang target kita memang masih cukup banyak. Jadi kita namanya ada peta indikatif area perhutanan sosial itu lebih kurang 250.000 hektar. Resi kita baru 121.000 hektar, masih separuhnya lah ya, masih cukup banyak ya. Berarti baru separuh ini di target tercapai. Tapi itu pun masih ada tugas berat lagi. Iya. Kita harus bagaimana izin yang terbit ini bisa benar-benar di masyarakat bisa masyarakat menjadi sejahtera. Karena kalau dulu kan namanya orang berkebun di kawasan hutan ilegal, tidak resmi, melanggar. Tapi sekarang dengan PS ini mereka menjadi legal. Artinya dia jenisnya payung hukumnya, artinya dia termasuk binaan dari kehutanan. Benar ya, jadi kita ada pendamping dari Dinas Kehutanan, ada kelompok kerja percepatan perhutanan sosial. Ini jadi kalau masyarakat itu legal, maka perbankan bisa masuk dari bank, kemudian kredit-kredit bisa masuk, kemudian program-program pemerintah bisa masuk, misalnya pemberian bantuan bibit unggul itu bisa masuk. Jadi itulah keuntungan daripada perhutanan sosial ini bagi masyarakat yang sudah berada di kawasan hutan. Jadi memang kita masih cukup banyak yang program-program lain. Kira-kira untuk presentasi ini yang sudah terlaksana ini dari taruhlah separuh tadi, separuh sudah mendapatkan izin. Kira-kira dari presentasinya semua terlaksana dengan baik tidak itu untuk masyarakatnya? Karena pengalaman saya banyak ada juga oknum-oknum masyarakat ketika dapat izin taunya itu tidak berjalan dengan baik, tidak maksimal gitu. Kira-kira berapa persen? Memang benar ya, tidak semua izin yang sudah terbit itu bisa sampai benar-benar ke masyarakat ya. Jadi tapi kita dengan adanya pendamping, kita berharap kedepannya memang izin-izin yang sudah terbit itu bisa benar-benar dinikmati masyarakat. Kalau dari sisi persentase mungkin ya masih yang bagus. Kan kita ada, kalau di kehutanan ada namanya kelompok kerja PS yang platinum. Platinum itu yang paling bagus lah. Oh, yang kategorinya sudah. Terus ada gold, ada tinggi, silver, ada yang belum. Jadi kita yang gold baru ada 2, yang silver ada mungkin 20-an, dan yang lain masih belum sampai itu. Jadi memang masih banyak yang belum, yang harus kita tingkatkan lah. Iya, artinya memang dibutuhkan kolaborasi antara masyarakatnya dengan pendamping. Iya, benar itu. Ya, karena kuncinya di pendamping juga harus memang benar-benar memberikan pendampingan yang khusus untuk para pelaku hutan sosial ini. Oke, Kanda. Itu dari mungkin ada banyak lagi program-program dari Dinas Kehutanan ini yang kalau kita kupas mungkin tidak cukup 1 jam. Karena dari bidangnya, dari struktur kehutanan aja sudah banyak gitu. Iya, benar tuh. Nah, kita lebih ke bagaimana untuk memberikan sosialisasi terhadap masyarakat, peran terhadap masyarakat itu dalam hal menjaga hutan. Itu kira-kira seperti apa? Jadi memang menjaga hutan itu tugas kita bersama ya, karena hutan fungsinya cukup banyak, terutama fungsi lingkungannya ya. Dia menjaga tata air, penghasil oksigen dan sebagainya, itu kan harus kita jaga. Jadi memang kita sekarang ini dalam rangka menjaga hutan, berdasarkan arahan dari Pak Gubernur sudah kita bentuk satgas untuk merehabilitasi hutan. Jadi ini lahan-lahan yang kritis kita perbaiki, dan kita berharap lahan yang kritis tidak bertambah lagi ya. Kemudian kita juga sekarang ini lagi sedang menyusun peraturan gubernur untuk kewajiban menanam. Jadi untuk masyarakat atau kita batasi dulu ya. Yang misal gini, yang kita untuk pegawai negeri yang mau naik pangkat minimal 1 pohon lah. 1 pohon. Untuk anak yang masuk sekolah SLTA 1 pohon. Berarti ini berlakunya untuk semua. Ya, karena kewenangan profesi hanya yang di anak SMA dan pegawai provinsi, kita sementara itu dulu lah. Kita berharap nanti kabupaten juga akan mengikuti ya. Tapi ini masih proses penyusunan. Sebenarnya yang kita perlukan edukasinya. Jadi ternyata untuk menanam pohon dan tumbuh menjadi besar itu butuh waktu, dan memang harus ada rasa sayang lah ke pohonnya itulah. Benar. Sementara untuk nebang mungkin 5 menit 10 menit dah selesai. Itulah makanya edukasinya. Iya, betul. Iya, jadi itu yang kita supaya edukasi ke teman-teman anak
muda, anak-anak yang masih sekolah, agar mereka nantinya menanam, mungkin di awal masuk kelas 1 dia nanam, nanti di akhir dia lulus, dia harus memastikan bahwa pohonnya sudah jadi tumbuh lah, itulah. Oke, itu mungkin lebih ke bagaimana pencegahan di masa yang akan datang. Nah, kita berbicara dampak kira-kira. Kalau seandainya ini hutan kita ini, sebelum berbicara dampak, saya ingin bertanya dulu, kira-kira hutan untuk Sumsel ini dalam per tahun itu bertambah atau berkurang? Kira-kira? Kalau dari sisi luas mungkin tetap ya cenderung berkurang, apa bertambah ini? Tapi dari sisi kualitas hutannya, nah itu yang kita kualitas hutannya menurut saya ya ada plus ada minus ya, karena kita nanam kita juga ada yang hilang juga lah, ada yang masuk ya. Tapi memang kita perlu, kalau dari sisi kualitas memang harus kita tingkatkan ya. Kalau kita melihat sungai ya, sungai itu kalau musim kemarau kering, kalau musim hujan banjir itu artinya kualitas dasnya tidak terlalu bagus lah. Airnya keruh juga kualitas dasnya nggak bagus. Jadi ini dari sisi kualitas memang harus kita tingkatkan kualitas hutan-hutan, terutama yang di daerah-daerah hulu ya. Itu jadi mudah-mudahan ke depan kita nanti kalau daerah hulunya bagus, air yang di banjir-banjir itu akan berkurang ya, karena kemampuan menyerap air oleh hutan itu akan cukup banyak ya. Jadi itu yang kita harapkan. Karena memang berpengaruh ketika hutannya masih lebat ya, otomatis untuk penyerapan air pasti lebih tinggi kan. Betul itu ya. Nah, seperti halnya kemungkinan kalau dampak ya, seperti sebenarnya kita ketahui lah, kalau dampak dari ketika hutan itu kualitasnya buruk atau hutan itu habis, ya kemungkinan banjir, bisa juga kebakaran hutan menjadi dampak yang sangat serius untuk Sumatera Selatan. Nah, kita beralih kira-kira dalam hutan lindung untuk di wilayah Sumatera Selatan ini, wilayahnya di mana-mana saja untuk kabupatennya kira-kira. Iya, kalau hutan lindung kita banyak berada di daerah-daerah yang di daerah Bukit Barisan ya, dari daerah Oku Selatan, Oku, Muara Enim, Semendo, Pagar Alam. Oku Selatan, Muara Enim, terus Pagar Alam, terus Empat Lawang, sama di daerah pantai, dari sepanjang pantai timur Sumatera, dari Oki ke Banyuasin itu hutan lindung. Masuk hutan lindung. Hutan lindung pantai kalau yang itu ya. Artinya memang banyak di wilayah-wilayah perbukitan sama pantai ya. Iya benar. Itu hutan lindung. Terus kalau untuk hutan konservasi? Hutan konservasi kita ini ada di Banyuasin Taman Nasional Berbak Sembilang. Oh ya. Kemudian ada di Musirawas Taman Nasional Kerinci Sebelat. Kemudian ada juga yang di Muba ada ya, yang di mana? Yang dikelola PT Reki ya? Ya, bukan, itu hutan produksi. Produksi. Ada yang dikelola BKSDA. Oh, itu. Terus ada lagi yang di Gunung Raya di Kabupaten Oku Selatan. Bentayan sama Dangku, saya lupa tadi. Oh, Dangku ya. Iya, itu yang hutan suaka alam sama hutan konservasi itu. Jadi oke. Terus ini hutan sebenarnya banyak kaitannya, bukan sekedar kita manusia saja, tapi ada ekosistem lainnya. Benar, ya. Yang memang harus dijaga, baik itu flora dan fauna. Nah, untuk di Sumatera Selatan sendiri ini mengetahui tidak dinas kehutanan ini terkait flora dan fauna ini? Karena ini memang mungkin ada dinas lain yang tentang konservasi flora fauna ini kan. Tapi pasti ada kolaborasi tentang bagaimana keseimbangan antara flora dan fauna ini dengan kehutanan. Jadi hutan memang jadi habitat flora dan fauna ya. Kalau kita lihat dulu beberapa kejadian yang 2009 ya, yang dimana ada beberapa kejadian yang terganggunya kehidupan binatang ya. Itu gajah. Kalau kemarin di Gunung ada gajah masuk kampung. Memang itu perlu dijaga keseimbangannya. Jadi memang yang agak menjadi PR kita bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan kehidupan satwa liar dan kebutuhan masyarakat untuk menikmati hidupnya, itu yang memang harus kita seimbangkan supaya tidak saling mengganggu ya. Kemudian untuk flora juga memang kita belum sampai menginventarisasi berapa sih yang flora-flora yang langka di Sumatera Selatan, tapi memang sudah berapa flora yang dulu pernah ada dari LIPI ya. Di Pagar Alam menemukan anggrek yang memang masih langka. Jadi itu termasuk hal yang memang harus kita lindungi, terutama yang tempat-tempat yang memang agak masih tidak terganggu ya.
Jadi menurut saya memang PR kita bersama agar manusia butuh lahan untuk mencukupi kebutuhan intinya. Kemudian satwa binatang juga butuh areal untuk eksistensi kehidupan mereka juga, kan itu yang itu harus kita menjaga ekosistem mereka. Iya benar itu Jan. Itu memang ya kita memang tugas kita. Kita sekarang memang ada upaya-upaya ini agar kalau masyarakat yang terutama yang sering konflik dengan satwa ini tahu akan perilaku satwa ya. Jadi kalau ada satwa sedang marah atau sedang birahi jangan diganggu ya gitu kan. Ya. Ini yang sering jadi kalau diganggu kayak berapa kali kejadian satwa gajah lagi birahi ya, seperti yang kemarin di Pagar Alam harimau kan. Ya, di lahat yang di Oki juga kemudian dari kejadian yang di Padang yang satu korban kan gitu. Ya. Itu yang memang sedang kita lakukan edukasi ke masyarakat. Kita ke desa-desa dengan ngajak orang yang paham masalah ilmu kehewanan itu ya. Ya. Kita menerangkan masyarakat masalah perilaku satwa yang memang sering berinteraksi dengan masyarakat itu. Ya karena memang untuk fauna ini ya, untuk fauna termasuk untuk di Sumatera Selatan ini mungkin harimau, gajah masih ada lah. Iya masih itu. Nah itu juga bukan dari hutan saja sebenarnya Pak ya, karena mereka terganggu mungkin karena ada pemburuan liar, ada dari rutinitas dan aktivitas masyarakat yang memang sudah masuk wilayah mereka, dan juga untuk para koperasi juga, perusahaan-perusahaan itu juga berpengaruh untuk dari ekosistem fauna ya. Kita lanjut ke kira-kira ini tentang perizinan kan ya, Dinas Kehutanan ini. Kemungkinan masyarakat yang belum tahu wewenang dan fungsi kehutanan ini dalam hal pemberian izin. Tentu tidak serta-merta ada izin itu yang bisa dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan saja, mungkin ada juga dari pusat. Itu seperti apa kan? Jadi memang di kehutanan kalau namanya izin itu memang yang mengeluarkan dari KLHK ya, dari pusat ya. Tapi memang ada beberapa izin yang provinsi itu mengeluarkan pertimbangan teknis ya. Contohnya gini, kalau kita izin penggunaan kawasan hutan ya, kayak yang di Muba kemarin, itu ada 2 izin yang melengkapi persyaratan. Pertama, pertimbangan teknis dari gubernur yang dalam ini dikeluarkan oleh PTSP. Ya. Kemudian yang terkait lahan ini jalan batubara ya. Betul itu. Ya. Kemudian satu lagi izin lingkungan AMDAL. AMDAL karena ini melewati 2 provinsi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kalau izin pertek kita itu cukup ini ada izin atau tidak itu ya. Iya. Kalau nggak ada izin ini silakan kalau diberikan izin. Kemudian ini gambut bukan. Kalau nggak gambut oke. Kalau gambut dalam ini mesti lindung kan itu. Artinya lebih ke rekomendasi ya. Rekomendasi bagaimana menjadi pertimbangan orang pusat untuk memberikan izin. Nah, artinya terbatas ini Dinas Kehutanan dalam hal izin ya. Ada di mana wewenang-wewenang itu harus diputuskan di pusat ya. Betul ya. Nah, artinya memang harus ada komunikasi yang intens antara kita provinsi dengan nasional. Iya. Oke, terima kasih Kanda. Selanjutnya mungkin ini sedikit tentang pembinaan hutan. Tadi sudah Kanda jelaskan banyaknya masyarakat yang sudah diberi izin. Nah, sekarang nah ini lebih ke apa izin ini? Apa perkebunan atau jenis seperti apa yang diberikan izin kepada yang ke masyarakat itu? Iya, ke masyarakat itu. Jadi ini namanya memberikan akses berusaha ke masyarakat ya. Ya. Jadi kita ada memberikan aset, ada memberikan akses. Kalau aset itu kayak izin-izin yang kita kasihkan, kita lepas ya. Kalau akses ini statusnya tetap kawasan hutan, tapi masyarakat silakan kalau berusaha di dalam kawasan hutan tersebut. Oh, jadi berarti bisa mereka tanam sawit, bisa ya. Kalau sawit kayak belum ya. Belum. Kalau yang lain sudah diperbolehkan. Kemungkinan izinnya jenisnya beda kalau sawit ya. Sawit ada kalau sudah terlanjur memang dikasih batas waktu ya. Kalau hutan produksi ini dikasih saya nggak lupa mungkin 1 tahun lah ya. Habis itu bisa diizin tapi diganti tanaman yang lain. Kalau hutan lindung 15 tahun. 15 tahun diganti tanaman yang lain. Jadi memang sawit belum diberikan.
Artinya lebih ke perkebunan ya, karet. Karet mungkin yang sudah terlanjur banyak ini karet pasti. Karet boleh karet. Oke. Kak Panji, ini terkait izin tadi sudah mungkin sudah Anda jelasin bahwasanya dalam hal keputusan izin ini tidak serta-merta Dinas Kehutanan yang dapat mengambil keputusan. Tentu ada kolaborasi dengan nasional kan, terutama KLHK. Nah, ini hutan untuk wilayah Muba terkhususnya. Ini ada kisarannya sekitar 50 hektar lah hutan yang memang lempatnya masih luar biasa untuk di Muba. Nah, itu perbatasan antara wilayah Muba dengan Jambi kan. Nah, salah satu ada PT yang memang khusus diberi izin untuk bagaimana mengelola hutan. Nah, itu seperti apa maksudnya untuk mengelola hutan itu? PT yang memang dikhususkan untuk mengelola hutan. Mengelola hutan ini bukan di kebun, bukan, tapi memang ada pengelolaan khusus, kayu ditebang boleh, tapi ditanam lagi, itu seperti apa? Jadi kalau zaman dulu kan ada izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, HTI, orang menyebutnya HTI lah. Kemudian ada izin usaha pemanfaatan kayu restorasi ekosistem yang kalau kita namanya PT Reki ya. Kemudian ada lagi izin rat karbon yang ada di Muba sama di Oki ya. Ada berapa jenis izin. Kalau sekarang sejak Undang-Undang Cipta Kerja 2020 kemarin jadi namanya jadi satu, perizinan berusaha pemanfaatan hutan PP, perizinan berusaha pemanfaatan PPH ya. Jadi izin itu satu izin lah. Tapi dia bisa multi usaha. Jadi berarti bisa menaungi dari satu izin itu bisa menaungi 3 konservasi ya. 3 ke jenis pengelolaan hutan itu mulai dari hutan konservasi yang bukan. Ini untuk hutan produksi. Hutan produksi. Kalau hutan konservasi memang tidak ada izin ya karena tidak izin, karena itu namanya konservasi kan dipertahankan memang untuk konservasi. Tapi kalau hutan produksi ini bisa ya. Kalau hutan lindung pun bisa, cuma tidak boleh menebang pohon lah. Oh tidak, kalau hutan lindung tidak bisa ditebang pohon. Yang penting misalnya pemanfaatan hasil bukan kayu, misalnya rotan, itu bisa. Tapi kalau nebang pohon nggak bisa, tapi kalau buah-buahan, getah bisa masih. Jadi yang saya ceritakan tadi itu untuk hutan produksi ya. Hutan produksi ya. Jadi makanya sekarang kan lagi masa transisi, jadi izin-izin yang sudah terlanjur terbit dulu nanti di nomenklaturnya dirubah jadi perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Jadi berarti menjadi satu izin ya. Satu izin. Ya. Kalau menurut Anda sendiri sebenarnya begitu banyak kontroversi terkait undang-undang Cipta Kerja ini. Begitu banyak hoax yang beredar bahwasannya undang-undang Cipta Kerja ini menguntungkan perusahaan atau undang-undang Cipta Kerja ini merugikan masyarakat. Itu untuk di kehutanan sendiri undang-undang Cipta Kerja ini kira-kira menurut Bapak seperti apa? Sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya, karena sekarang dengan UU CK ini memang lebih fleksibel ya. Jadi misalnya gini, kalau dulu di izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu HT itu ada namanya tata ruang. Tata ruang. Ada untuk produksi, ada untuk tanaman kehidupan, ada untuk fungsi lindung. Sekarang tidak ada lagi, cuma ada lindung masih ada ya untuk lindung. Lindung masih ada. Cuma yang produksi ini sekarang bisa dikelola sewa kelola atau permintaan dari masyarakat. Jadi dirubah menjadi sewa kelola. Artinya kalau memang dia bisa dikerjakan sendiri, swakelola perusahaan. Kalau yang tidak bisa dikelola sendiri, dia bisa bermitra dengan masyarakat setempat. Jadi kayak lebih fleksibel yang UUCK sekarang. Jadi kalau memang terkait dengan tenaga kerja itu memang bukan domain kita ya, tapi kita terkait dengan pengelolaan hutan saja yang. Oke kan, sepengalaman Kanda lah menjadi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan ini. Ada tidak kira-kira perusahaan-perusahaan itu yang bandel, yang memang ada diketahui melanggar, dan itu sanksinya seperti apa? Jadi namanya bisa ada yang bagus, ada yang nggak bagus ya. Semuanya seperti itulah. Di kita memang ada beberapa yang menurut saya memang harus panggil di SP1, SP2, SP3 ya, karena gini. Jadi dia punya izin sejak tahun 2015 misalnya. Sampai sekarang belum ada kegiatan nyata di lapangan. Ini kan harusnya kan dikeluarkan SP1 ya.
Tapi memang kewenangan SP1 ada di pusat, jadi Itu banyak juga perusahaan yang izinnya sudah terbit tapi hutannya tidak diapa-apain. ada berapa, tidak banyak juga, jadi ada 1 atau 2 ya. Berarti memang ada ya, perusahaan yang izin ada tapi tidak ada rutinitas. Tapi memang ini menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam ini KLHK untuk mengeluarkan SP1, SP2, SP3. Kadang dari Dinas Kehutanan kadang sering menginformasikan ke pusat, mohon untuk dapat dievaluasi perusahaan ini karena sudah berapa tahun tidak memasukkan namanya rencana kerja tahunan gitu. Jadi ini yang kita sampai ke KLHK untuk dilakukan evaluasi sehingga nanti kalau memang memenuhi syarat dikeluarkan SP1 dan SP seterusnya itu. Sampai ke SP3 ya. Kalau SP3 sudah SP3 nanti pencabutan izin ya. Pencabutannya. Ya. Artinya lahannya diambil oleh negara ya. Kembalikan ke negara. Kembali ke negara ya. Oke. Terus ini Dinas Kehutanan dalam hal bagaimana menjaga kalau tadi flora dan fauna ini pencegahan ada tidak program Dinas Kehutanan ini yang mana untuk menggandeng baik itu perusahaan ataupun masyarakat itu dalam hal memberikan bantuan bibit khusus tentang jenis-jenis kayu itu untuk bagaimana bisa ditanam di wilayah masing-masing. Kita ada yang memang jenis-jenis khusus ya. Tahun 2021 kita bekerja sama dengan Pertamina ya. Kita mendapat bantuan dari Pertamina untuk mengadakan bibit onglen. Oh, bibit onglen. Onglen, jadi ada berapa ribu batang yang diberikan oleh Pertamina untuk dinas dan itu nanti kita tanam di lapangan. Kemudian kita ada juga program yang mungkin pernah dengar ya, yang Oma Onglen ya. Oh iya. Oma Onglen itu ada program orang tua asuh untuk supaya pohon onglen yang ada tidak diganggu, tidak ditebang, tapi tetap terpelihara. Ini yang di Bukit Bundapa ya. Oh, itu kerjasama dengan masyarakat, dengan beberapa NGO untuk berkolaborasi melestarikan onglen yang masih tersisa di wilayah tersebut. Jadi ini mungkin sangat menarik karena berapa memang kita masyarakat setempat dengan pendampingan memelihara dan menjaga ini. Jadi kita yang di kota di mana bisa berperan aktif dengan cara sebagai orang tua asuh, jadi cukup membayar 200.000 kalau nggak salah per tahun ya, diserahkan ke kelompok masyarakat untuk diberi untuk pembiayaan pelestarian onglen tersebut. Artinya ada amanah dibebankan kepada masyarakat namun dibiayai negara gitu. Bukan negara, jadi kesadaran pribadi kita. Misalnya Pak Bupati siapa, saya satu pohon asuh lah. Oh ya, berarti dia menjadi orang tua asuh. Orang tua asuh pohon, jadi dia nanti di koordinatnya mana, itulah pohonnya Pak Bupati ini lah misalnya, atau saya pohon asuh saya yang pohon di mana itu. Jadi setiap tahun saya membantu pembiayaan untuk menjaga pohon-pohon tersebut itu. Selain dari pohon online ini, apa namanya pohon tadi? Onglen. Online ya. Itu jenis pohon apa saja yang kira-kira memang kualitasnya bagus untuk menjaga ekosistem hutan ini? Kira-kira pohon jenis apa itu? Jadi sebenarnya kalau hutan itu prinsipnya gini ya. Jadi ada yang di atas tanah, ada yang di bawah tanah ya. Jadi pohon itu hutan akan bagus fungsinya kalau yang di atas tanah itu stratanya bervariasi, ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang tinggi. Di bawah juga seperti itu, ada yang akarnya dalam, ada yang akarnya sedang, ada yang akarnya dangkal. Itu prinsip ekosistem yang bagus seperti itu. Jadi jenis pohon mungkin tidak terlalu berpengaruh, tapi kita melihat pohon-pohon yang akarnya dalam mana, itu yang kita tanam supaya akarnya sampai ke dalam, ada yang sedang. Jadi ruang tumbuhnya itu memang terisi dengan baik daun maupun akarnya. Jadi itu yang kita harapkan seperti itu. Artinya jenisnya bervariasi ya? Bervariasi. Tidak harus onglen. Tidak. Jadi memang kalau onglen dan misalnya ramin itu memang pohon-pohon khas yang tumbuh di Sumatera Selatan lah. Iya, yang kualitasnya memang kualitas bagus juga. Iya. Makanya menjadi pemburuan iya, dan harganya juga lumayan juga. Nah, terus ini mungkin hutan ini berkaitan dengan sungai. Ini saya pikir Dinas Kehutanan tahu betul ini. Mungkin sudah banyak anak-anak sungai yang sudah tertutupi sekarang kan. Yang dulunya masih banyak anak sungai sekarang sudah berkurang. Nah, ini bagaimana kira-kira Dinas Kehutanan melihat ini? Jadi memang namanya kita dikenal namanya DAS ya, daerah aliran sungai ya. Jadi
Wilayah Sumsel ini kan terbagi menjadi berapa das dan subdas ya. Jadi ada sungai induk, ada anak sungai, ada mungkin cucu sungai, ranting sungai dan sebagainya. Jadi memang kita cukup, pendangkalan kita memang cukup lumayan ya. Kita lihat kalau di Tanjung Api-Api kan pendangkalan itu cukup cepat. Ini karena memang kualitas das kita yang memang masih perlu ditingkatkan, masih harus kita sama-sama kita tingkatkan kualitas das. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bagus das itu kalau antara debit musim kemarau dan debit musim hujan itu tidak terlalu jauh lah. Itu yang das yang masih bagus lah tanda-tandanya. Nah, ini terkait peran Dinas Kehutanan dalam hal penyelesaian konflik. Nah, sejauh ini untuk Sumatera Selatan ini sebenarnya banyak ini. Untuk wilayah ini, untuk di 17 kabupaten kota ini, kira-kira menurut Dinas Kehutanan ada berapa kasus yang kira-kira sampai ke Dinas Kehutanan dalam hal konflik? Cukup banyak juga, saya nggak hafal ya. Tapi memang kasus-kasus memang cukup banyak dan ini kadang muncul, kadang enggak ya. Sekarang mungkin muncul rame, pas suatu saat agak dingin. Tapi memang ini menjadi PR kita karena kasus ini kan ada yang murni, ada yang tidak ya. Dan tapi memang di kehutanan sudah ada skemanya ya. Jadi skemanya gini, kalau misalnya kawasan hutan ini memang masyarakat setempat, kita pakai perhutanan sosial. Kemudian ada program yang namanya Tanah Objek Reforma Agraria TORA ya. Jadi kalau dia misalnya ada desa pemukiman yang di dalam kawasan, itu kita keluarin dari kawasan hutan. Tapi ini pemukiman loh ya, bukan kebun ya. Jadi itu dikeluarkan dari kawasan hutan dengan skema-skema yang ada di kehutanan. Nah, ini tentu dalam hal konflik masyarakat ini kan tidak begitu banyak yang memahami tentang jenis-jenis hutan. Itu tadi sudah dijelaskan kan. Nah, masyarakat ini terkadang juga mereka berkebun dari nenek moyang, papa, anak sampai cucu-cucunya berkebun di situ. Terus mereka tidak memiliki surat menyurat, tapi mereka mengakui bahwa itu tanah mereka. Nah, ini banyak kejadian kasus seperti ini di sekarang lah posisinya kan. Nah, dari Dinas Kehutanan sendiri itu seperti apa untuk hal penyelesaian seperti ini? Memang kelemahan masyarakat kita kan tidak punya surat bukti hak alas titelnya ya. Jadi sementara kawasan hutan yang tata guna hutan kesepakatan tahun 82 ya. 82 sudah disepakati bahwa mana hutan, mana bukan hutan kan gitu. Jadi kalau di hutan berprinsip bahwa apabila masyarakat punya bukti alas titel di bawah 82 kita ikuti. Kalau di atas 82 kita ngikuti kawasan hutan. Tapi mungkin jangan khawatir juga karena sebenarnya skema PS itu kan tidak jauh berbeda lah. Masyarakat silakan berusaha 35 tahun, kalau bisa diperpanjang lagi. Sebenarnya memang tidak bisa diperjualbelikan ya, misalnya itu kan. Jadi sebenarnya dengan perhutanan sosial sebenarnya bisa untuk kehidupan masyarakat cukuplah sebenarnya untuk dengan batas-batas kalau nggak salah berapa 15 hektar atau berapa 1 KK ya. Cukup menunjukkan NIK sama dia keterangan domisili, kalau nggak punya KTP keterangan domisili atau perusahaan di setempat yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat. Itu syaratnya ya? Iya, jadi sebenarnya cukup mudah lah itu ya. Artinya ada peran yang cukup vital Dinas Kehutanan dalam hal menyelesaikan konflik ya. Ada skemanya ya? Iya, ada skemanya ya. Nah, tentu ini prosesnya panjang dalam hal penyelesaian konflik ini. Pengalaman-pengalaman saya yang sudah terjadi biasanya berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun. Itu belum selesai konfliknya. Dan kebanyakan memang dalam konflik antara masyarakat dengan perusahaan ataupun masyarakat dengan masyarakat itu kebanyakan terjadinya oleh oknum-oknum ya yang memang broker ya, broker tanah banyak ini yang menjual tanah masyarakat ini kan. Nah, oke Kanda, terima kasih untuk penjelasannya. Nah, ini ada pertanyaan dari masyarakat ini Kanda. Ini dari siapa tadi? Saya cek dulu Kanda ya. Dari Pak Wahyu Hidayat. Pak, bagaimana solusinya terkait
terkait dilarangnya membakar hutan, sedangkan pemerintah tidak memberikan solusi apa yang harus dilakukan para petani lokal. Nah, ini berkaitan tentang ada yang melarang pembakaran hutan masyarakat. Nah, ini sebenarnya ini agak sedikit membingungkan kan. Di mana satu sisi masyarakat boleh berkebun, tapi tidak boleh membakar hutan, membakar untuk dia berkebun. Itu kira-kira solusinya seperti apa sih? Ini sampai di daerah-daerah itu sampai memang betul-betul kebingungan ini. Sebenarnya ada beberapa langkah yang ditempuh pemerintah ya, tapi memang mungkin belum memadai juga ya. Jadi ada namanya alas sintan ya, artinya alat-alat pertanian yang untuk alat berat ya ini. Tapi saya ngomongnya ini bukan untuk kawasan hutan. Kalau kawasan hutan beda lagi ya. Ini untuk masyarakat lokal. Iya, masyarakat lokal. Jadi yang kebunnya ini dikelola oleh lembaga usaha masyarakat. Mungkin mana pengelolanya mungkin diatur oleh masyarakat ya. Dan untuk kawasan hutan memang jaga untuk alat berat memang belum boleh ya. Karena ini kawasan hutan kan itu hak tanah negara. Jadi memang tapi masyarakat memang diperbolehkan untuk berusaha ya, dengan skema yang ada. Tapi menurut saya gini, kebakaran hutan itu yang terjadi memang banyak dari kawasan-kawasan yang tidak produktif, yang terlantar. Jadi ini yang menjadi sumber-sumber api yang disitulah. Ini yang memang sebenarnya kalau menurut saya harusnya memang sama-sama lah. Jadi kita sudah mengembangkan skema bahwa masyarakat peduli api. Jadi masyarakat program masyarakat peduli api. Iya, jadi ini jadi sama-sama kalau ada kebakaran bisa dijaga di pada sejak awal tadi. Memang yang solusi alat itu memang perlu ditambah menurut saya, alat-alat berat yang sudah ada memang kalau memang belum ada ya memang kita harus menambahnya untuk di kemudian hari. Dan alat yang rusak juga harus diperbaiki dan yang masih bagus dipakai lebih efisien ya. Jadi oke Kanda, ini pertanyaan kedua Kanda dari Aidil Fitri. Pak, bagaimana persiapan menghadapi kebakaran hutan dan lahan dan fasilitas apa yang akan dipersiapkan oleh Dinas Kehutanan? Jadi kita berharap tidak terjadi kebakaran hutan ya. Ya ini kebanyakan orang nanya nih kebakaran hutan ini. Jadi kalau namanya hutan apalagi di Kambot, kalau sudah terbakar ya paling matinya oleh hujan ya. Oh, iya. Apa mungkin apapun kalau alat apapun kalau sudah terjadi kebakaran yang cukup besar di Kambot. Tapi emang 3 tahun terakhir ini, 2 tahun terakhir ini kita memang agak kurang kebakaran hutan. Benar ya. Jadi di samping kondisi kita yang makin bagus juga musim kemarauannya tidak terlalu panjang ya. Jadi hujannya cukup kemarin cukup basah jadi sebenarnya kalau gini menurut saya gini, jadi lebih bagus kita mencegah kebakaran hutan daripada memadamkan ya. Iya. Itulah makanya kemarin kita lagi nyusun pergub, tim dari Pemprov, OPD terkait ya, ada Dinas Kehutanan, lingkungan hidup, perkebunan, biro hukum, dan untuk pengendalian kebakaran hutan pada lahan terlantar. Kita memang untuk Sumsel kemarin kebakaran yang paling parah itu 2015, 2019. Ya, 2015, 2019. Itu sebenarnya kira-kira permasalahannya di mana itu kira-kira? Kalau apa memang ada dari rutinitas aktivitas masyarakat atau memang ini api ini memang faktor ketidaksengajaan atau memang bisa jadi faktor kesengajaan ini? Jadi kebakaran hampir 98%, 99% kata Pak Doni Monardo ya, itu memang oleh manusia lah penyebabnya. Tapi apakah disengaja atau tidak sengaja itu yang kita tidak tahu. Jadi, tapi umumnya kebakaran hutan atau lahan itu dimulai dari lahan yang tidak produktif, yang terlantar, itu yang umumnya berawal dari situ. Makanya kita lagi nyusun pergub yang untuk yang daerah yang terlantar itu sekarang ini. Oke, pertanyaan ketiga dari Diana Nopitasari. Pak, hutan sebagai sumber kehidupan, namun sekarang sudah banyak diganti dengan kelapa sawit. Namun ini sebagian besar milik perusahaan besar. Seberapa banyak dampaknya kepada masyarakat? Kira-kira itu dampak seperti apa maksudnya ini? Mungkin maksudnya apa peran perusahaan sawit ini terhadap kesejahteraan masyarakat ini? Mungkin ini yang lebih dalamnya pertanyaan. Jadi yang sudah saya sampaikan tadi ya,
Iya. Sekarang masyarakat diberikan kesempatan akses ya, silakan dimanfaatkan lah untuk skema yang ada itu ya. Kalau sawit memang di kawasan tidak boleh, tapi mungkin kalau di luar kawasan mungkin ada lah. Ya, tapi memang untuk perusahaan sendiri ini untuk di Sumatera Selatan ini cukup banyak perusahaan-perusahaan sawit ini. Cukup banyak, tapi bukan di kawasan hutan. Ya. Kalau di kawasan hutan sekarang ada skemanya namanya keterlanjuran ya. Jadi UUCK, kemudian ada PP 23 tahun 2021 tentang pengelolaan kawasan hutan, kemudian ada Permen nomor 7 ya tahun 2021, Permen LHK nomor 7. Ini memang perusahaan-perusahaan yang sudah terlanjur tapi dia punya izin lokasi. Sesuai dengan ruang waktu itu memang nanti ada semacam mengajukan untuk supaya diterbitkan izin hutan dan sanksi administrasi lah. Nah, saya sedikit menarik ini sebenarnya. Di mana sebenarnya perusahaan-perusahaan untuk khusus di bidang sawit ini sebenarnya mereka memiliki standar tersendiri ya dalam hal rekrutmen tenaga kerja. Nah, kira-kira dari Dinas Kehutanan sendiri itu bagaimana perannya perusahaan Dinas Kehutanan dalam hal meningkatkan soft skill, hard skill bagi SDM kita ini agar memenuhi standar dari perusahaan ini. Sebenarnya kalau sawit bukannya domainnya kehutanan ya. Iya. Kalau di perusahaan HTI ya, dulu namanya HTI itu ada namanya tenaga teknis, ganis ya. Ada ganis perencanaan hutan, ada ganis pengukuran kayu. Iya. Ini disertifikatkan oleh UPT-nya KLHK. Jadi kalau satu perusahaan harus punya ganis ini itu ada standarnya kalau dulu ya. Sekarang masih kayak ada fleksibel kalau sekarang. Oke, ini pertanyaan terakhir, pertanyaan keempat dari Bayu Hutagalung. Bayu. Hutan dan transmigrasi, apakah ada di program Dinas Kehutanan? Hutan dan transmigrasi, apakah ada di program terdekat? Oh, maksudnya mungkin antara hutan dan transmigrasi penduduk. Oh, mungkin yang Tora tadi ya? Iya, Tora tadi. Jadi Tora sekarang tadi. Iya. Ada berapa lahan transmigrasi, terutama yang LU2 ya, lahan usaha 2 yang masuk transmigrasi tapi masih di kawasan hutan itu yang jadi sekarang kita identifikasi. Kemudian sekarang ini kalau ada sawit mau replanting yang dari dana yang Badan Penyangga Sawit itu ya. Oh, itu kan dana replanting. Iya, kan itu harus ada surat keterangan bebas kawasan ya. Itu yang nanti kalau kita meluruskan bahwa lahan transmigrasi yang statusnya masih kawasan hutan memang ini menjadi objek yang Tora kemarin itu. Ya, di dalam Tora ini kira-kira ada standarnya, kira-kira penduduk itu harus berapa kakak itu baru bisa kita keluarin ini gitu untuk standar nasionalnya kira-kira. Sebenarnya kalau Tora kemarin yang sudah pemukiman mantap ya, bukan talang-talang tuh ya. Bukan talang-talang. Kalau sudah ada pemukiman, sudah tinggal di situ, jadi dia tanah sama pekarangnya kita keluarin dari kawasan hutan. Iya. Itu tidak harus jumlah kakak yang ada standarnya, tidak ya. Penting memang sudah ada titiknya, mereka berkehidupan di sana, menetap di sana. Tapi memang yang mengajukan usulan dari Kades ya. Kades, ke camat, ke bupati, baru ke tim Invet yang ada di provinsi. Oh, artinya tentu juga fasilitas-fasilitas untuk masyarakat setempat itu sudah ada standarnya juga ya. Kalau biasanya yang namanya ada Fasum, ada Fasos ini kita termasuk objek Tora. Ya. Jadi kalau kampung sudah ada misalnya masjid, ada jalan, ada sekolahan, itu kita identifikasi. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua tadi sudah bincang-bincang terkait hutan adalah sumber kehidupan kita semua dengan Kak Panji. Terima kasih Kak Panji sudah berkesempatan hadir. Namun sebelum saya menutup mungkin ada closing statement dari Kak Panji terkait kesan itu bagaimana untuk kawan-kawan di luar sana, baik itu masyarakat maupun generasi-generasi muda. Silakan Kak Panji. Terima kasih Pak Am ya. Adindo ya. Dindo Am. Jadi hutan kita cukup luas ya, lebih kurang 3,4 juta atau 37% dari luas Sumatera Selatan. Jadi ini memang perlu kita jaga bersama karena Dinas Kehutanan dan UPT KLHK yang di Sumsel kalau
bergerak sendiri atau menjaga sendiri kayaknya tidak mampu. Jadi keterlibatan masyarakat, keterlibatan semua pihak untuk menjaga hutan ini memang sangat dibutuhkan, dan kita berkolaborasi agar hutan tetap lestari, masyarakat sejahtera itu. Oke. Terima kasih Kak Panji. Baiklah, terima kasih bloggers dimanapun kalian berada. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga conteng lonceng notifikasi agar terus update kegiatan-kegiatan Blok 29 Sea Production ke depannya. Tentunya untuk kawan-kawan, terima kasih yang selalu setia nonton podcast kita. Ke depan kita akan undang narasumber yang terbaik lagi, yang kompeten di bidangnya. Terima kasih Kak Panji sudah hadir. Jangan lupa nanti ada session kedua. Jika nanti ada ditunggu lagi. Kan sadar aja dengan judul yang berbeda ya. Iya, dengan judul yang berbeda. Mungkin nanti mengenal lebih dekat dengan Kak Panji kan. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.